berbahagia bisa berjumpa lagi dengan Pak Samsudin. Terima kasih Pak Edi. Ya. Selamat datang Pak Sam. Ya. Ya. Seperti biasa, seri bedah buku kali ini kita masih membedah buku Pak Samsudin yang ditulis oleh Pak Samsudin dengan Mas Hasan Emnur yang berjudul Tiada Pernah Menyerah. Nah, di dalam buku ini kita sudah berbincang sebelumnya pada sesi-sesi yang lalu. Pada bagian pertama, yaitu ikhtiar menguak takdir, sudah kita ulas, kita bedah bagian atau subbagian yang berjudul Mendobrak Mitos dan Keluar dari Kemelut. Nah, pada saat ini kita ingin membedah subbagian yang ketiga, yaitu Otak Sama, Nasib Beda. Ini suatu judul subbagian yang menggelitik. Apa maksud dari otak sama nasib beda ini? Pak Sam, Ya. mungkin perlu penjelasan dari Pak Samsudin tentang perjalanan kreatif dalam menuliskan buku ini, merangkai alur cerita, sehingga Pak Samsudin membuat judul Otak Sama Nasib Beda. Itu maksudnya apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Edi telah diundang kembali untuk hadir di channel yang sangat bergengsi ini. Betul, jadi memang itu kisah bagian dari kehidupan saya itu ada persoalan seperti itu, seperti dulu. Oh gitu. Ya, jadi otak sama, nasib beda. Barangkali bukan hanya saya, tapi teman-teman lain juga mengalami ya. Kita punya teman seiring di SD ya, kemudian di SMP atau PGA gitu ya, terus di perguruan tinggi gitu. Sepertinya kecerdasan kita itu ya hampir sama lah, beda-beda tipis, kadang di atas, kadang di bawah, tapi ya relatif sama. Tapi ketika menjalani kehidupan itu ada sebuah misteri gitu. Dalam realita kehidupan. Dalam realitas kehidupannya itu berbeda. Nah itu ada di dalam kehidupan saya itu. Nah, saya punya sahabat misalnya di SD dulu ya. Ya tidak senasib dengan teman-teman yang lain yang relatif lebih bersinar gitu ya. Nah di sini juga di saya juga itu banyak mengalami itu. Nah itu barangkali dalam rangka kita mensyukuri juga bahwa ternyata kisah anak manusia itu kendati misalnya potensinya sama, tapi dalam kehidupan nyata itu kadang berbeda. Kalau katakanlah di birokrasi misalnya, yang satu jadi pejabat tinggi, yang satu tidak. Nah, yang satu misalnya kalau di pedagang, yang satu itu menjadi saudagar besar, yang satunya tidak. Padahal ketika di SD berhitungnya cepat keluar dia. Kalau dulu itu ada istilah kalau guru itu kita mau pulang, itu kan biasa tuh kalau dulu itu. Anak yang belum bisa menyelesaikan tugas berhitung Pulang belakangan. Begitu kan. Nah itu Pak Edi ngalami ya. Nah saya angkatan itu tuh. Jadi itu jelas sekali dia keluar cepat terus itu. Tapi ketika di kehidupan nyata anak yang pandai berhitung tadi itu, mestinya kan dia pandai berdagang, ya, berbisnis dan lain sebagainya, itu kan tidak serta merta begitu. Nah itu jadi ada beberapa potongan kisah saya itu seperti tidak masuk akal. Maunya otak sama, nasibnya sama. Tapi ternyata kehendak Allah kan lain ya. Nah itu ada itu. Nah ini maksudnya saya itu dalam rangka mensyukuri itu. Nah ada orang seperti Pak Sam kan menjadi birokrat. Ya. Mungkin teman Pak Sam ada yang menjadi pedagang atau bahkan jadi buruh tani ya. Seperti itu. Iya.
Nah, tetapi juga di tempat lain misalnya dengan jalur yang lain, jalur kehidupan yang lain, dia bisa lebih sukses dari saya, gitu kan? Nah, ada juga yang rata-rata dan lain sebagainya. Jadi maksud saya itu tuh, saya heran mestinya kalau secara matematik anak-anak yang kecerdasannya rata gitu, itu kehidupannya kan relatif rata juga gitu kan ya. Ini karena kita suka prihatin malah tidak gitu. Nah ini kayaknya ada faktor-faktor lain gitu. Nah satu itu untuk bersyukur Pak Edi, bahwa seolah-olah kita ini kan terpilih, ya kan? Dipilih atau terpilih gitu ya untuk menerima amanah gitu. Kan itu ujian juga ya. Nah, anugerah itu kan ujian juga. Dicoba ya. Dicoba. Dia bersyukur atau tidak gitu dengan diberi kelebihan-kelebihan itu. Nah gitu. Jadi saya punya teman misalnya di situ saya sebut ada Pak Tarmizi ya. Saya seiring sejalan tuh dengan beliau itu ya sejak masuk apa gitu. Tapi perjalanan apanya berbeda. Ya nasibnya itu kadang berbeda. Gitu ya. Jadi pada satu sisi kadang beliau kan sudah melambung gitu kan ya. Saya masih di bawah gitu kan. Gitu. Dan sebaliknya nanti saya melambung dia ke bawah lagi gitu kan. Jadi nasibnya begitu tuh. Itu yang menjadi apa? Pelajaran buat saya di dalam hidup saya bahwa ya kita itu jangan terlalu percaya diri maksudnya ketika kita mempunyai kemampuan, punya potensi yang lebih dari teman rata-rata. Sebab itu bukan satu-satunya yang akan menunjang kesuksesan kita. Belum lagi bicara agama ya, ada keberkahan. Nah itu kalau mengenai otak ya Pak, ya. Berkait dengan kesuksesan seseorang, Ya. kita anggap saja sukses. Ya betul. Itu apakah ada kaitannya dengan ketekunan atau trik-trik tertentu atau siasat tertentu? Ya. Apalagi ini kan ada kaitannya dengan birokrasi. Ya. Apa sebenarnya yang harus dikembangkan seseorang supaya dia bisa mendapat artinya kesuksesan yang imbang dengan kecerdasan yang dia miliki. Ya, jadi variabelnya banyak sekali Pak Edi. Oh gitu. Nah, jadi variabelnya banyak sekali. Saya kira mutlak ya, orang yang ingin cerdas ya harus belajar ya. Iya. Gitu loh. Walaupun secara kasus mungkin ya ada lah satu dua mungkin tidak belajar tapi cerdas gitu kan ya. Tapi umumnya kita belajar. Terserah belajarnya itu dari teks ataupun dari konteks ya. Tapi dia belajar. Belajar. Jadi tidak mungkin kalau kita belajar. Kecuali wahyu kan lain itu. Kalau wahyu itu nggak belajar ya. Tapi kalau kita ini manusia biasa ya belajar. Gitu. Nah, tetapi trik belajar yang kata Pak Edi itu kan banyak variabelnya. Ada variabel spiritual, ada persoalan keagamaan. Dia punya keyakinan bahwa kalau saya belajar gini dapat petunjuk, dapat hidayah, ya kan, dari Allah SWT gitu. Sehingga ya dia bisa memperoleh kecerdasan itu. Kemudian kita juga ada latihan mental kan. Dia orangnya syukur, kerja keras gitu kan, tabah, ulet gitu kan. Akhirnya kan dia muncul kecerdasannya. Kemudian yang ketiga misalnya dia bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, di lingkungan keluarga, lingkungan kantor, lingkungan masyarakat gitu. Nah, semakin cerdas dia, semakin pandai dia menyesuaikan dengan lingkungan apa itu, lingkungan kehidupan dia, ya dia akan semakin punya peluang untuk menjadi yang lebih cerdas. Nah, jadi kecerdasan intelektual bukan satu-satunya itu untuk menentukan keberhasilan seseorang. Bahkan menurut para ahli kan sebetulnya adalah kematangan. Kematangan emosional itu lebih menentukan ketimbang kecerdasan intelektual. Karena di dalam kematangan itu sendiri ada wisdom, ada kebijaksanaan ya. Dalam yang bisa menuntun orang itu untuk meraih nasib yang lebih baik. Ya. Itu maksudnya. Betul. Terus bagaimana secara detail boleh ada satu contoh historis yang bisa Bapak ungkapkan di sini? Misalnya tadi menarik. Ya kalau dalam buku ini Pak Edi itu ada sedikit ya saya ulas itu misalnya ketika teman-teman itu hijrah ke lapangan banteng. Gitu? Konotasinya Pak Edi itu hijrah ke lapangan banteng itu kan kekuasaan lebih besar.
Oh gitu. ya kan? Iya, iya. Sementara di Tamrin dalam hal ini Litbang itu kan lebih kecil, Benar. gitu kan? Peluangnya itu lebih kecil, Iya. tapi dilarang, gitu. Saya tuh nggak mau ikut-ikutan begitu, gitu. Iya. Walaupun Pak Tarmiji sahabat saya itu sudah istilahnya sudah apa ya? Kalau kayak kerbau itu udah ditarik begitu itu udah kamu di sini gitu. Saya tuh nggak itu, Pak. Itu kan pasti Bapak sudah tahu seluk-beluk atau kronika yang ada di Banteng kan? Termasuk peluangnya. Oh, termasuk Nah, iya, saya tahu peluangnya sangat besar. Peluang untuk kita menjadi staf yang berhasil, Iya. sebagai birokrat yang berhasil, itu peluangnya besar sekali. Tapi kenapa saya juga heran? Saya juga bertanya ini kan, Iya. kenapa kok saya tidak merespon secara cepat, Iya. gitu loh. Benar. Nah, itu apakah sekali lagi apakah karena saya tadi Iya. ada kecerdasan lain Iya. yang barangkali saya lebih tenang. Saya bilang waktu itu dengan Pak Tarmiji, ntar kalau saya diperintah hari ini saya berangkat. Oh, gitu. Tapi kalau disuruh milih, saya pilih yang Tamrin. Gitu. Kalau disuruh milih, saya tidak pilih Banteng. Tapi kalau dipaksa, diperintahkan, saudara di sini, ya sudah berangkat. Iya. Kan harus samina wa nggak sebagai staf. Kayak gitu kan? Gitu. Jadi tidak ada inisiatif untuk menjadi staf ini. Kayak gitu. Nah, apakah di Tamrin dalam pengamatan Bapak waktu itu iklim kerja ya, suasana kerja lebih tenang, kemudian Bapak juga berpikir untuk meraih peluang yang ada di Banteng itu ada siasat tersendiri, nunggu waktu dan lain-lain. Tidak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada. Makanya saya percaya ada nasib. Ada persoalan nasib. Jadi justru secara logika Iya. nggak masuk akal saya bertahan di Tamrin. Karena suasana kerja dan lain sebagainya itu sebetulnya tidak menarik. Gitu. Tapi entah bagaimana saya harus mengabdi di sini. Berarti ada tangan yang menuntun lah. Oh, bahwa Kira-kira gitu ya. tapi ada itu, ada suasana seperti itu. Ada suasana kebatinan yang mempengaruhi saya bahwa kok tidak nafsu gitu loh biar Banteng. Gitu. Kok tidak cepat-cepat ingin nyingkir gitu loh dari penderitaan. Kira-kira gitu. Betul. Kok seolah-olah kalau kata teman-teman, kok Samsudin menikmati sih itu apa penderitaan itu gitu. Kok mau sih gitu loh hidup penderitaan gitu. Tidak menggebu-gebu untuk Tidak. pindah ke nasib yang lebih Tidak. kelihatan cerah. Iya. Nah, kemudian ketika perjalanan saya berikutnya kan saya diundang ke Banteng itu sudah jadi kepala biro perencanaan. Oh, gitu. Itu bukan dalam desain saya, bukan dalam perencanaan saya, bukan dalam program saya, tidak. Nah, orang membacanya barangkali, oh Samsudin itu mungkin di Tamrin dalam rangka begini Iya. untuk barangkali gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya. Iya. Jadi saya yakin benar bahwa kalau kita otak sama, gitu ya, Iya. peluangnya sama, bukan nasibnya, Oh. tapi peluangnya sama. Peluang untuk berkembang itu sama. Jadinya belum tentu. Jadinya belum tentu, tapi peluangnya sama. Iya. Nah, saya itu namanya, mendapat pembelajarannya di situ. Berkait dengan peluang yang dilihat oleh Pak Sam di satu tempat, tapi Pak Sam tidak terlalu menggebu-gebu untuk dulu-duluan mengejar peluang itu. Apakah ini membuat ada pihak-pihak lain yang mengambil kesempatan ini lebih dahulu, Pak? Dalam perjalanan memang begitu Pak Edi. Jadi ada upaya manusia untuk katakanlah berkompetisi secara sehat. Itu ada yang mengambil peluang seperti itu. Nah, misalnya kalau kami di Litbang ya, masuklah ke jabatan fungsional peneliti supaya naik pangkatnya cepat. Nah, kalau naik pangkat cepat itu ada peluang untuk menjadi pejabat. Nah, untuk menjadi pejabat tinggi karena kan ada minimal harus pangkatnya sekian gitu kan. Sama mengejar itu juga? Tidak. Saya tidak pernah mengejar dalam hidup itu. Itu
Itu masalah. Menggelinding aja. Iya, gitu. Jadi saya itu berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan manusia untuk berkembang gitu dengan nasib tadi, dengan kekuatan yang di luar kekuatan saya. Saya selalu mengontrol diri gitu. Sehingga peluang-peluang yang Pak Edi maksudkan itu bukan tidak terlihat, bukan tidak tahu, tapi kita nggak bisa kalau itu dikejar secara ilmu manusia itu maksudnya. Itu dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan sabar, dengan penuh percaya diri, gitu, dengan ketawakalan yang tinggi Dan berkompetisi sehat. dan berkompetisi secara sehat. Bahkan jangan-jangan juga nggak merasa berkompetisi. Oh gitu. Ya, karena kita tidak menganggap orang lain itu sebagai saingan. Gitu. Saya pernah ya Pak Edi ya, itu dikasih tahu oleh pimpinan saya. Itu ada pada bagian lain di sini. Pak Sam, nanti kalau yang jadi sekretaris itu si A, gitu, Anda mau nggak saya pindahkan ke Bandung? Ya, misalnya gitu, untuk jadi apa Pak, kepala balai di sana? Saya bilang nggak usah Pak. Kenapa saya harus pindah ke Bandung? Saya di sini aja. Karena saya tidak pernah merasa bersaing dengan yang akan jadi sekretaris. Disebut namanya. Yang mau jadi itu adalah ini. Gitu. Jadi kalau itu jadi kasihan kata Pak Sam termasuk salah satu yang dibicarakan. Saya bilang itu urusan pimpinan, bukan urusan saya. Saya tidak dengar, tidak tahu. Sekarang baru tahu. Kan gitu. Nah, jadi tidak ada bersaing. Ya mengalir saja. Jadi misalnya tidak ada perebutan untuk menjadi sekretaris, untuk menjadi kepala biro perencanaan, tidak ada. Tidak ada. Tapi menjalani sesuai dengan upaya pengembangan potensi serta potensi pegawai gitu ya, potensi birokrat, ya iya itu dilakukan setiap saat. Tapi akhirnya kan Bapak menjadi pejabat juga kan di badan. Alhamdulillah, saya lengkap di eselon 4, eselon 3, eselon 2 di Litbang ya, alhamdulillah dipercaya ya. Walaupun harus menunggu lama. Iya. Ya, misalnya saya dari start ke eselon 4 itu teman-teman paling 5 tahun, 6 tahun bisa ya. Saya harus menunggu 14 tahun. Tapi cuma 6 bulan. Iya. 6 bulan kemudian naik eselon 3. Nah, jadi cepat sekali gitu ya. Nunggunya lama tapi jalannya cepat banget. Jadi alhamdulillah.